Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah telah katakan di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Allah telah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu la tuhsuha, tidak akan mampu. Lantaran banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita beradanya kita di tempat ini. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan para ulama mengatakan setiap detik tidak putus nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dari seorang hamba, dari nafasnya semuanya. Dan masya Allah ya, ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sekarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dari golongan orang-orang yang sibuk dengan ilmu. Datang jauh-jauh dari tempat yang masya Allah kadang kita tidak tahu nama tempatnya. Dan masya Allah ya, ini kita kadang tidak saling mengenal. Tapi karena butuhnya kita dengan ilmu, maka kita berada di tempat ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menempuh perjalanan menyempatkan dirinya untuk menuntut ilmu, sahalallah, Allah mudahkan bagi dia. Dalam keadaan mungkin di sana ada orang mencari jalan lain. Mereka mengatakan, wah surga itu banyak jalan menuju kepada surga. Namun masya Allah ketika seorang menuntut ilmu, sahalallah. Karena dia bisa mengetahui. Kenapa sampai mudah? Dia bisa mengetahui jalan-jalan yang dia bisa masuk ke dalam surga. Dalam keadaan mungkin orang lain di sana mudah, sulit. Sulit untuk masuk ke dalam surga. Kita lihat karena di sana ada orang antri sembako contohnya. Ada orang yang dia dapat jalan pintas. Ada orang yang antri sampai ribuan meter ke sana. Bahkan kadang dia setelah antri dia tidak dapat. Namun ketika seorang menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia. Maka sungguh sangat rugi orang yang masya Allah dia lebih sibuk dengan dunianya sampai dia tidak menuntut ilmu. Sibuk dengan dunianya sampai dia lupa keutamaan yang besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Dan para nabi mereka tidak meninggalkan dinar wala dirham. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti dinar wala dirham wala syai' illa baghlatahu allati balagha alladhi yarkabuha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tidak meninggalkan apa-apa kecuali pedangnya dan bagel kendaraan beliau dan sebidang tanah yang itu pun disedekahkan. Rasulullah SAW mewariskan kepada kita ilmu, bukan yang lain. Tapi tidak menafikan, tidak menafikan bahwasanya kita itu butuh dunia. Tidak menafikan bahwasanya kita itu butuh dunia. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi masya Allah, ilmu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan para ulama mengatakan bahwasanya dua orang yang dia tidak akan pernah puas. Ahlu dunia dan ahlul ilm. Tidak akan pernah puas dia. Dia akan terus karena lautan ilmu tidak terbatas. Lautan ilmu tidak terbatas. Tidak terbatas. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah inginkan kepada dia kebaikan, yufaqihu fid din. Allah buat dia paham, Allah dia mengerti, buat dia mengerti dengan agama ini. Dan Allah telah katakan di dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu, darajat. Derajat yang tinggi. Maka anak-anak muda sibukkan diri mereka dengan ilmu. Terus belajar, terus merojaah. Terus belajar, terus merojaah. Dan seorang ulama berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, belajarlah engkau. Ketika nanti suatu saat engkau belajar, engkau akan menjadi orang yang terkemuka di antara orang-orang yang berada di hadapanmu dengan ilmu." Allah katakan, "Ayabtaguna indahumul izzah. Ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillah." Apakah engkau mencari kemuliaan di sisi mereka? Ketahuilah bahwa kemuliaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kemuliaan itu kepada Allah, kepada orang-orang Allah kehendaki, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dan para ulama mengatakan, "La yajidal ilmu bi rahatil jasad." Tidak akan menemukan ilmu, seorang tidak akan mendapatkan ilmu dengan santai-santai. Perjuangan yang berat. Orang tidur dia merojaah. Orang sibuk dengan dunianya, dia berada di majelis ilmu. Tapi dia mendapatkan ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah, ini kebahagiaan di dunia itu didapat dengan ilmu. Rasulullah SAW beliau menjadi pedagang yang sukses dalam waktu yang cepat. Apakah beliau memakai ilmu tipu-tipu? Tidak. Makanya ketika seorang kita lihat kok dagangannya itu bukan semakin maju, semakin merosot, ini dia tidak memakai cara Rasulullah SAW dalam berdagang. Karena pada dasarnya seorang ahlu sunnah, dia mempunyai tujuan satu, akhirat. Dia berdagang bukan tujuannya utama, bukan untuk mencari untung, bukan. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di Yaman, itu ketika mereka menimbang, kita beli anggur contohnya, tidak pernah pas 1 kilo, selalu lebih. Tujuannya apa? Bukan hanya mencari untung, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperkenalkan Islam dengan berdagangnya mereka. Maka kita berdagang dengan caranya Rasulullah SAW. Tidak seutama mencari untung, tidak. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang mereka datang ke tempat jualan kita bukan hanya untuk beli. Kadang karena mereka tenang berada di samping kita. Mereka percaya dengan kita. Kadang mereka curhat dengan kita. Yang sebelumnya langganan, setelah itu menjadi saudara. Dan ilmu itu membuat seorang bahagia di dunia dan di akhirat. Apalagi di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan tadi, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihil jannah." Allah mudahkan untuk dia surga. Dan Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Maka siapapun dari kita yang ingin menginginkan ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka belajar. Bersungguh-sungguh
berlomba-lomba melihat kawan, masya Allah dia hafal 2 juz, saya harus 3 juz. Kenapa saya kalah? Dia bisa menghafal hadis, kenapa saya tidak? Allah berikan dia hati, saya juga punya hati. Allah berikan dia pikiran, saya punya pikiran. Jangan selalu berdalil saya ini otak saya lemah, tidak. Ibnu Hajar rahimahullahu taala, antum tahu bagaimana kisahnya Ibnu Hajar mengambil pelajaran dari tetesan air yang melubangi batu yang keras. Tidak menjadi alasan otak saya lemah, tidak. Terus dan terus belajar sampai Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatmu dengan ilmu. Kawan saya seorang di Yaman, orang-orang mengatakan bahwasanya dia ini otaknya lemah dari dulu sampai sekarang. Tapi masya Allah dia menjadi tangan kanannya Syekh. Ketika ada pelajaran dia berdiri di samping Syekh rahimahullah taala untuk membaca apa yang Syekh ingin membaca apa yang Syekh ingin terangkan. Allah tinggikan derajat dia. Bukan berdalil saya ini tidak sampai ilmu kepada situ, saya ini otak saya lemah. Orang tua saya dahulu tidak memberikan saya makanan yang bergizi sampai saya seperti tidak. Berusaha mati-matian untuk sampai kepada derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu orang-orang yang masya Allah mereka jauh dari ilmu, tentu kecelakaan bagi mereka. Kecelakaan bagi mereka sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a Arabi fabala fi taifatil masjid. Muttafaqun alaih, dan juga Anas bin Malik seperti itu. Datang seorang Arabi, kita tahu orang Arabi itu siapa? Mereka tinggal jauh dari Rasulullah SAW, di gunung-gunung sana, di padang pasir. Dia datang, dia kencing di masjid. Kok bisa seperti itu? Para ulama menjelaskan kenapa sampai seorang Arabi ini dia bisa kencing di masjid dalam keadaan masyhur. Siapa yang tidak tahu masjid? Tempat suci. Yang tidak boleh seorang itu membawa sesuatu yang kotor di dalamnya. Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia datang, dia kencing di masjid. Kok bisa seperti itu? Karena jauhnya dia dari ilmu. Dan gambaran orang-orang tidak berilmu seperti itu. Gambaran orang-orang yang tidak berilmu seperti itu. Yang jarang taklim, tidak mau belajar seperti itu. Dia melakukan sesuatu yang menurut dia itu benar. Namun ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, antum melihat orang-orang yang melakukan ini bid'ah. Dia berdoa apa? Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Dia berdoa seperti itu dengan harapan agar dia bisa tetap di atas sesuatu yang masya Allah lebih besar daripada dosa besar. Itulah gambaran orang-orang yang tidak berilmu, tidak mau belajar. Dia tidak tahu bahwasanya dia berada dalam sesuatu yang akan membinasakan dia. Dan masalah ketika seorang itu berilmu, maka masya Allah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi abdihi bi amiri khairan ja'ala lahu wazir sidq. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang pemimpin itu kebaikan padanya, Allah jadikan wazir, menteri-menterinya, pembantu-pembantunya, bawahan-bawahannya itu orang-orang yang tulus. Maka antum bisa lihat, ya. Antum bisa lihat nanti suatu saat antum jadi bos, ya. Antum jadi pemimpin, antum jadi ketua yayasan, antum jadi apapun itu, antum lihat, ya. Bawahan-bawahan antum ini seperti apa? Idza aradallahu bi amiri khairan ja'ala lahu wazir sidqin. Apabila Allah menginginkan dari seorang pemimpin ini kebaikan, Allah jadikan wazir-wazirnya. Antum lihat masalah sekarang presiden kita Prabowo, hafizahullahu taala. Semoga Allah memanjangkan umurnya, semoga Allah membimbing beliau di atas kebaikan.
mempunyai menteri-menteri yang masya Allah. Ya. Ja'ala lahu wazir sidqin in nasiya dzakarahu. Apabila pemimpin ini lupa, wazirnya ini memberikan peringatan. Peringatan ini dengan apa? Dengan ilmu. Peringatan ini dengan ilmu. Bukan dengan yang lainnya. Kalau seandainya presiden kita Prabowo, masya Allah, beliau punya menteri-menteri menyampaikan sesuatu yang salah, siapa yang disalahkan? Menterinya atau presidennya? Seperti itu. Idza aradallahu bi amiri khairan ja'ala lahu wazir sidqin in nasiya dzakarahu wa in dzakara aanah. Apabila dia mengikat, wazirnya ini membantunya. Masya Allah, seorang pemimpin ini keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada dia. Ya. Keutamaan yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu pemimpin. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pemimpin dijadikan tempat pertama orang-orang yang berhak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, imamun adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, karena masya Allah kita lihat ini sesuatu dibangun. Contohnya ada sebuah pesantren. Ada seorang pemimpin di situ. Dia mengatakan kita akan bangun pondok. Siapa yang kasih keluar uang? Mungkin kalau dia juga masya Allah. Ini. Orang-orang ikhwan-ikhwan semua kumpul uang untuk bangun pondok. Kadang dia tidak mengeluarkan sepeser pun, hanya mengatakan kita akan bangun pondok dengan dalil-dalil yang dia keluarkan. Dapat semuanya dia. Sebagaimana imam masjid juga seperti itu. Dia mendapatkan semua pahala dari orang yang sholat. Dan seperti itu masya Allah, yang kadang kita dapati orang-orang yang di sampingnya tidak ada orang-orang berilmu. Kita lihat kadang orang tua masya Allah ini di akhir-akhir hayatnya itu yang sebelumnya dia sholat, tapi di sampingnya tidak ada orang yang sholat. Dia sudah mengatakan saya sudah sampai kepada tingkatan uzur yang tidak perlu lagi sholat, dalam keadaan sholat itu sampai hilang kesadaran. Ya. Aqilun balik mukallaf, itu akil balik. Ya. Sudah sampai hilang akal baru sudah tidak bisa lagi sholat, sudah tidak lagi sholat. Selama mata, selama perasaan masih ada, akal masih ada, tetap wajib sholat. Ya. Tetap wajib. Ya ini. Ya sholat. Dan masya Allah ya ini sesuai dengan ya ini tema kita ya ini, dan judul dari apa yang akan saya bawakan itu pesan-pesan Rasulullah SAW sebelum wafat. Karena masya Allah ini begitu cintanya Rasulullah SAW dengan kita. Rasulullah SAW ini sering menangis. Ya. Memikirkan kita, karena Rasulullah SAW yang jauh-jauh hari mengatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Ya. Kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang dahulu, dari yang parahnya sampai yang kecilnya, ya. Dari kesyirikannya sampai kadang muamalah biasa. Ya. Rasulullah SAW ini sering menangis memikirkan kita. Tapi kadang kita masya Allah ya ini tidak pernah menghargai perjuangan Rasulullah. Dan masya Allah ya ini kita akan menyebutkan pesan-pesan Rasulullah SAW. Kita ambil 3 poin saja, dan 1 poin dari pesan Rasulullah SAW yang random, yang sering berulang. Ini di sana ada pesan Rasulullah SAW yang 5 hari sebelum beliau meninggal. Ada pesan Rasulullah SAW 3 hari sebelum beliau meninggal. Ada pesan Rasulullah SAW di akhir hayatnya, akhir beliau, ya ini mengembuskan nafas terakhir. Ya. Dan pesan yang random, yang berulang. Random itu berulang ya, bahasa Inggrisnya ya. Atau apa random itu?
Karena saya cuma cuil-cuil, ambil-ambil ya, insya Allah seperti random itu berulang. Jadi pesan Rasulullah SAW yang berulang, yang sering beliau pesan kepada sahabatnya itu salat tahajud. Ya. Salat tahajud. Dan salat tahajud ini ciri-ciri penghuni surga. Ya. Berat salat tahajud ini. Ya. Tatajafa junuduhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Sibuk salat tahajud. Dan berat salat tahajud itu. Berat salat tahajud itu. Jadi pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Rasulullah SAW berpesan kepadaku 3 perkara. Khalili, kekasihku. Berpesan kepadaku ya ini 3 perkara, yang salah satunya di situ adalah an utira qabla an anam. Salat witir, salat malam sebelum tidur. Karena para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Hurairah untuk witir sebelum tidur, karena Abu Hurairah itu sibuk merojaah. Abu Hurairah itu sibuk merojaah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. 1000 lebih, insya Allah 1000 berapa, anda lupa. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Hurairah, an utira qabla an anam. Engkau itu sebelum tidur itu sholat tahajud dulu. Karena sholat tahajud itu bisa di awal, bisa di pertengahan, bisa di akhir. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang itu. Karena yakumu Rasulullah SAW minal laili fi awwalihi wa awsatihi wa akhirihi. Adalah Rasulullah SAW itu sholat malam di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam. Dan Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakum min laili fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan itu. Dulu dia sholat tahajud, sekarang sudah tidak lagi. Karena maksiat. Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakum min laili fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan itu. Dulu dia itu sering sholat malam, sekarang sudah tidak. Dan banyak sebabnya ya. Kadang orang terlalu sibuk dengan dunia, terlalu capek. Makanya antum itu berusaha semua jadi bos, ya. Berusaha semua jadi pengusaha yang punya karyawan, ya. Antum punya usaha, kembangkan dia, setelah itu jadi bos. Bersungguh-sungguh. Jangan antum yang capek-capek. Antum dapat dunia, dapat akhirat. Berdagang dengan cara Rasulullah SAW, jadi bos, jadi pengusaha. Jangan selalu dibawa orang. Jadi Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As, berpesan kepada Ibnu Umar, sebagaimana dikatakan oleh Hafsah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, "Ni'mar rajul Abdullah idza yaqumu minal lail." Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar apabila dia salat malam. Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Dikaitkan dengan apa? Salat malam. Dan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Muaz bin Jabal, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilul jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang menjauhkan saya dari neraka dan masukkan saya pada surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Jabir, ya Muaz, laqad sa'alta an azim." Wahai Muaz, engkau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang sangat besar, bukan perkara kecil. Jadi kadang kita berpikir, wah surga ya gampang-gampang saya ahlu sunnah ya masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya Muaz, laqad sa'alta an azim. Anta abudallah wa inna la yasiru ala ma yasarallahu ta'ala. Surga itu dimudahkan,
terhadap siapa yang memang Allah sudah ciptakan untuk dia, dan neraka itu dimudahkan bagi memang orang-orang yang sudah pantas untuk neraka. Maka kita lihat kepada diri kita, ya. Saya ini pantas untuk surga atau saya pantas untuk neraka? Apabila kerjanya hanya bermaksiat, maka mungkin saya adalah orang yang pantas untuk neraka. Ya. Setelah Rasulullah SAW mengatakan ini wassalatu rajul fi jawfil lail, salatnya seseorang itu di tengah malam. Ini salatnya Rasulullah SAW di tengah, ya ini malam, masih lama insyaallah sampai jam 11 ya. Jadi masalah ya ini berusaha kita untuk sholat tahajud. Dan Rasulullah SAW mengatakan wasal wa nasu niyam tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Dan sholatlah engkau dalam keadaan orang-orang itu tidur. Tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Engkau akan masuk surganya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Karena masalah berat itu sholat tahajud. Dan sebagaimana tadi dikatakan apa? Kalau tidak bisa di pertengahan malam, itu sholat sebelum tidur. Ya. Selesai sholat isya, berusaha untuk sholat tahajud, walaupun sesuatu yang ringkas. Ya. Walaupun sesuatu yang ringkas. Qul a'udzu birabbin nas, rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua witirnya dengan qul huwallahu ahad, selesai. Tanggung jawab. Ini. Dan itu kontinu. Rasulullah SAW katakan apa? Inna habba dini ilallahi mada wa masahibu alaihi. Amalan yang paling Allah cintai itu apa? Kontinu dia. Jadi antum contohnya sekarang ini pulang, saya sudah berazam, pokoknya saya harus sholat tahajud. Ya Allah tolong saya agar saya bisa sholat tahajud. Minta tolong kepada Allah. Antum mulai dalam keadaan suatu saat capek. Supaya kebiasaan ini tidak terputus, maka sholat sebelum tidur. Sholat sebelum tidur. Ini maka masalah ini bersemangat untuk surga. Dan kadang seorang yang seperti itu ya, dia tahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang akan menyelamatkan dia, tapi kadang dia tidak mau, dalam keadaan dia itu ingin surga. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-ajiz man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani, wa tamanna 'ala Allahil jannah. Orang yang lemah itu apa? Dia senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Tidurlah, selesai sholat isya tidurlah, untuk apa mau sholat tahajud? Setelah itu dia menginginkan apa? Surga. Tidak, itu orang-orang yang pendek akalnya. Ini tidak seperti itu. Berusaha untuk sholat tahajud. Bahkan Rasulullah SAW itu kalau tidak bisa sholat tahajud, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, itu beliau sholat di antara subuh dengan zuhur. Karena Rasulullah SAW idza fatatu salatu minal lail salam minan nari 12 rak'atah. Adalah Rasulullah SAW beliau itu ketinggalan, tidak bisa melaksanakan sholat tahajud di malam hari. Beliau itu sholat itu setelah sholat subuh. Ini batanya sampai zuhur, sebagaimana hadis Umar bin Khattab berusaha untuk sholat tahajud. Ini apalagi yang tua-tua. Apalagi yang tua-tua, anak-anak muda mungkin masya Allah masih panjang umurnya, belum tentu juga kalau dalam keadaan belum tentu. Apalagi yang tua. Yang tua itu masalah, jangan lagi pikir panjang-panjang, saya mau bangun rumah, saya mau masalah. Tidak. Sudah pikir kampung akhirat saja. Dalam keadaan tidak juga ini sampai ini lalai dari bagian di dunia, tidak. Ini banyak pikir-pikir akhirat. Banyak sibuk sholat tahajud. Yang sudah mulai beruban. Bukan rambut lagi yang beruban, janggut sudah beruban. Sudah sering-sering pikir ini kampung halaman. Sudah sering-sering pikir kampung halaman. Dan masya Allah ini satu pesan juga dari
Rasulullah SAW kemarin, masalah ya ini tidak masuk dari pembahasan anak, tapi karena Syekh kemarin ketika kita daurah di Malino, ini beliau membahas hadis ini, maka insya Allah anak mau membahasnya, semoga ini kita semua bisa mengambil manfaat. Jadi hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsuma kunta wa at bi sayyi'atil hasanatamhuma wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Kita ambil yang ini wa at bi sayyi'atil hasanatamhuma. Rasulullah SAW berkata, ikuti keburukan yang engkau lakukan itu dengan kebaikan, tamhuma, dia menghapus. Dan Ibnu Qayyim mengatakan seorang itu dia harus tahu apa itu pelebur-pelebur dosa, karena kita ini lemah, ya. Dia harus tahu itu apa pelebur-pelebur dosa, ya. Yang dimana Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Allah telah menjadikan di bumi ini sungai-sungai, ya. Dan tentu Ibnu Qayyim mengatakan sungai ini sebagai pelebur dosa kembali kepada hadis Rasulullah. Mereka ulama itu bukan sembarang mereka, ya. Bukan sembarang. Jadi Rasulullah SAW, Ibnu Qayyim mengatakan ini 3 sungai yang ketika seorang berada di dalamnya, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Dan barang siapa yang tidak menyelam mandi di sungai ini, maka dia harus dicuci dulu dalam neraka sebelum dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang kotor. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang kotor. Ya. Yang pertama adalah taubat. Ya. Dan taubat ini ada syarat, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ini at-taubatu wajibatu min kulli dzambi fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala bainal abdi wa bainallahi ta'ala falah thalathatu syurut. Taubat itu ada syarat dan dia wajib terhadap setiap hambanya. Apabila dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya ada 3. Ayaqli anil ma'siyah, dia meninggalkan maksiat itu. Ayanda ma'an fi'liha, dia menyesal. Yang ketiga, ya'zima alla ya'uda ilahi abadan, dia berjanji untuk tidak mengulanginya. Ketiga-tiga syarat ini terpenuhi, Allah Subhanahu wa taala langsung ampuni dia. Ya. Contohnya mungkin dia mencuri. Saya tinggalkan mencuriku itu, jangan mencuri, karena mencuri berhubungan dengan makhluk. Contohnya apa? Zina. Dia zina contohnya. Saya tinggalkan zina, saya menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi zina. Allah Subhanahu wa taala ampuni dia langsung seketika itu. Ya. Nanti kalau dia zina lagi terhitung yang lain. Tapi kalau sudah berhubungan dengan makhluk, ditambah 1 syarat, dia harus mengembalikan. Ya. Antum menangis-menangis, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Tapi kalau dosa itu berhubungan dengan hamba, Allah tidak akan ampuni. Antum pernah gibahi dia, antum pernah lecehkan dia, antum pernah pukul dia, antum pernah ambil uangnya, antum menangis pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ampuni. Ya, maka berhati-hati. Ya. Maka berhati-hati dosa dengan saudara-saudara kita. Dan saudara-saudara kita juga pun hendaknya mereka ini memaafkan. Ya, ketika ada saudara yang lain melakukan pelanggaran. Itu yang pertama dari apa? Sungai-sungai. Yang kedua adalah amalan saleh. Contohnya salat. Contohnya berdiri di majelis ilmu ini. Ini sebab terbesar seorang itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis tentang salat, ini mathalus salawatil khamsi kanahri jara ghamarin ala babi ahadikum wa yaqdislu minhu kulla yawm khamsa marrah. Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang di antara kalian. Wa yaqdislu minhu kulla yawmin khamsa marrah, dan dia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali. Apakah masih ada dosa yang tersisa pada dia? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada dia? Kita mandi 1 kali, sudah bersiapa lagi? 5 kali. Itu amal soleh. Ini. Yang ketiga adalah sabar.
Ini sabar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lan yazalul bala bil mu'min wa mu'mina fi nafsi wa malihi hatta yalqa Allah taala wa ma alaihi khati'ah. Senantiasa seorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari hartanya, anaknya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah selesai, tidak ada lagi dosa-dosanya. Ya. Jadi antum itu harus senang, ya, karena tingkatan-tingkatan ini seorang diuji itu ada beberapa tingkatan yang Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan sampai masya Allah panjang beliau sebutkan. Ada di sana sabar, sabar itu wajib. Di sana ada ridho, ridho itu tingkatan berikutnya. Dia diuji dia ridho, bukan sabar dia ridho. Ada yang orang diuji itu dia bersyukur, itu tingkatan yang tinggi. Tingkatan yang tinggi itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masuk ke pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal ini dunia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada suatu hari beliau itu membaca ini firman Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan Isa, berhubungan dengan Nabi ini Ibrahim, lalu beliau mengangkat tangannya, fabaka. Ini farafa yadayhi fabaka, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ini sangat cintanya beliau dengan kita. Dan kita masuk kepada ini pesan 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. An Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi penentuan 5 hari ini bukan saya yang tentukan, ya. Bukan Ustadz ini bikin-bikin sembarang ini 5 hari dari mana kata 5 hari itu. Itu perkataan dari sahabat. Sebagaimana hadis Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi 5 ayyam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia itu berpesan ini 5 hari sebelum beliau meninggal. Karena di sana pesan ada di Haji Wada itu pesan juga. Itu beliau sudah mendekati ini ajal, di mana ketika Haji Wada kan Rasulullah SAW mengatakan ini nanti tahun depannya saya sudah tidak lagi bersama dengan kalian. Orang yang paham dia menangis. Orang yang tidak paham berlalu begitu saja. Jadi 5 hari sebelum Rasulullah SAW meninggal itu beliau berpesan, dan ketika itu Jundub bin Abdillah berada di situ dan beliau mendengarkan dan beliau menyampaikan kepada kita, masya Allah. Ini nasihatnya di situ ada beberapa, tapi saya ambil poinnya saja. Ini ala inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida fala tattakhidhu qubur masajida fa in anhaakum an dzalik. Ya. Ketahuilah bahasanya orang-orang sebelum kalian itu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka itu adalah tempat-tempat ibadah. Ini masajidah ini apa? Ini isi makan, ya. Isi makan. Ini tempat-tempat ibadah, tempat sujud. Tapi juga bisa diartikan ya ini masjid. Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'i masajida fala tattakhidhu qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Syekhuna Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala beliau menjelaskan mengenai orang-orang yang datang di masjid yang di situ ada kuburannya. Mereka itu ada 4 keadaan. Orang yang datang di masjid dalam keadaan di situ ada kuburan dan dia tidak tahu bahwasanya di situ ada kuburan. Ini biasa, sholatnya diterima. Ini sebagaimana biasa. Ada orang yang dia di situ, dia tahu di situ kuburan ada masjid. Dia hanya sekedar datang, dia tahu. Maka ini sholatnya tidak diterima. Tidak diterima. Ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, taqumu fiha abadan la masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu an ayakuma fi auqa. Ini atau saya lupa yang lafaznya. Jadi orang yang datang di masjid yang di situ ada kubur dalam keadaan dia tahu di situ ada kubur, itu salatnya tidak diterima. Kembali kepada kaidah usul fikih, ketika pelarangan dari sebuah perkara itu disebutkan nama dari
ibadah itu atau rukun atau syarat dari ibadah itu, maka sholat perkara tidak diterima. Tidak diterima. Yang ketiga, dia datang ke masjid dalam keadaan dia menganggap bahwasanya dia tahu ada di situ ada masjid. Dia menganggap bahwasanya apa? Sholat di masjid itu lebih afdol. Atau berdoa di masjid itu lebih afdol, bersedekah di masjid itu lebih afdol. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang itu. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka itu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka itu sebagai masjid. Anda tahu laknat itu apa? Laknat itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka antum lihat kadang ada orang yang masya Allah rajin sholat, rajin sedekah, haji dan lain-lain daripada kebaikan, tapi dia kerjanya bolak-balik di masjid yang di situ ada kuburan. Dia beranggap bahwasanya masjid ini lebih utama daripada masjid-masjid yang lain. Masya Allah. Makanya dikatakan tadi apa? Pentingnya seorang itu berilmu. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia datang di masjid itu, dia tahu di situ ada kuburan dan dia di sana istighosa, meminta, berharap, bertawakal di sana. Ini dia apa? Syirkul akbar. Jatuh ke dalam syirik besar. Ini. Jatuh ke dalam syirik besar. Allah katakan wala tadu min dunillahi ma la yanfa'u wa la yadurruk. Jangan engkau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin. Siapa yang pergi minta di kuburan yang dapat sesuatu? Tidak. Kalaupun dapat itu isi trojan. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita mendatangi kuburan-kuburan. Tidak boleh sedekah di sana, tidak boleh baca Al-Quran di sana. Apalagi antum mau injak-injak. Kadang kan kita lihat ada orang duduk di kuburan, dia berdoa untuk ibunya. Dia baca Yasin di sana. Dia injak-injak kuburan. Ini dosa besar. Dosa di atas dosa. Dosa di atas dosa. Dan Rasulullah SAW sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa beliau terkabul sebagaimana disebut dalam kitab tauhid. Ini menjelaskan tentang itu fil Muwatta. Ini dari Imam Malik dalam kitab Muwatta. Rasulullah SAW mengatakan Allahumma la tajil qabri wathanan yu'bad. Wahai Allah, jangan engkau jadikan kuburku itu wathanan yu'bad. Sesuatu yang disembah. Dan antum lihat kadang orang-orang pergi haji, pergi umroh, mereka menjadikan kuburan Rasulullah SAW sebagai sesembahan. Tapi apakah dia menjadi sesembahan? Tidak. Karena apa? Sudah dipagar. Dipagar sampai 1, 2, 3. Bahkan ditaruhlah seperti apa? Palang-palang. Maka para ulama menjelaskan ini adalah bentuk terkabulnya doa Rasulullah SAW. Walaupun di sana ada orang yang datang, kan orang kan kadang seperti itu tidak pahamnya dia. Dia umroh itu dia mengatakan masya Allah saya mau berdoa di kuburan Rasulullah, di sana tempat yang paling bagus untuk berdoa. Lanat sudah. Tidak. Kita datang umroh atau haji itu jangan jadikan kuburan Rasulullah sebagai tujuan. Umroh, haji, kalau sekadang ada waktu datang. Makanya kenapa sampai Raudhah itu ditutup? Karena banyaknya orang tidak paham dan datang di sana dan dia menangis meminta di sana. Tapi walaupun mereka meminta tidak dikatakan kuburan Rasulullah sebagai yakni wathanan yu'bad. Karena Rasulullah SAW sudah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Wahai Allah, jangan engkau jadikan kuburku apa? Wathanan yu'bad. Masih lama. Dan sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni inna min syirarin nas alladzina yattakhidhu qubur masajida. Seburuk-buruk manusia. Jadi mereka dicap ya. Orang menjadikan kuburan tempat mereka beribadah.
itu mereka dicap sebagai seburuk-buruk makhluk. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan beliau sakit di akhir-akhir sakitnya, ini, ketika Ummu Salamah menyebutkan tentang gereja di negeri Habasyah, itu Rasulullah SAW dalam keadaan terbaring. Ummu Salamah menyebutkan tentang gereja di sana, bagusnya gereja di sana, gambar-gambarnya di dalamnya. Rasulullah SAW langsung mengangkat kepalanya. Kanu idza mata rajulun salih minhum banau ala qabrihi masjida. Ulaika syiraru khalqi indallahi ta'ala. Mereka adalah orang-orang ketika meninggal orang-orang saleh di antara mereka, mereka bangun padanya tempat-tempat ibadah. Dan antum lihat betapa banyak yang orang-orang yang di luar sana mereka itu seperti itu. Makanya Ali bin Abi Thalib itu ketika beliau meninggal dunia dikuburkan di malam hari, dan bukan hanya satu kubur yang dibuat. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia sengaja disembunyikan, karena ketika hidup saja sudah dikatakan kepada dia ini Tuhan. Sebagaimana dikatakan Abdurrahman bin Muljim, ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari rumahnya, ada Abdurrahman bin Muljim di situ. Abdullah bin Sabah atau Abdurrahman bin Muljim, dia katakan antahu. Ali mengatakan manhu, anta rabbu samawati wal ard. Ali bin Abi Thalib masih hidup sudah seperti itu. Maka para sahabat ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dikuburkan di malam hari, dan buat bukan hanya satu kubur saja. Agar orang mau cari mana sebenarnya kuburnya Ali ini, disembunyikan. Karena mereka mengetahui, dan Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada para sahabat tentang perkara itu. Gulu, dan para ulama menyebutkan sebab kesyirikan itu adalah gulu. Sebab kesyirikan itu dari awal sampai akhir zaman itu gulu. Rasulullah SAW mengatakan ala inna ahlaka man kana qabla aghulu fi salihin. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah gulu kepada orang-orang saleh, ini berlebihan terhadap orang-orang saleh. Jadi masalah ini jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang mengkultuskan, mau berdoa kecuali di masjid tertentu dalam keadaan di situ ada kuburan, dan kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang utama. Tidak, jatuh ke dalam syirik besar. Dan syirik besar antum paham apa itu syirik besar? Ini sebesar-besar dosa. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Dan bukan hanya itu, kekal di dalam neraka pelaku kesyirikan. Antum bayangkan bagaimana orang kekal di dalam neraka itu. Di dalam ruangan ini masya Allah, alhamdulillah panitia menyediakan AC, kipas angin. Itu pun kadang orang ingin keluar, gerah, tidak sabar. Belum 2 jam, belum 3 jam sudah gerah, ini bagaimana ini, sudah kepanasan mau keluar. Neraka itu orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, khalidina finar. Makanya jangan sampai antum lewatkan pelajaran tauhid. Jangan sampai lewatkan pelajaran tauhid. Jangan sampai lewatkan pelajaran akidah. Berusaha untuk belajar, berusaha untuk pahami. Ini Nabi Ibrahim saja berdoa agar diselamatkan dari kesyirikan. Kita masuk ke pesan yang kedua, 3 hari sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 3 ayyam yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi azza wajalla. 3 hari sebelum beliau meninggal, di situ ada Jabir, dan Jabir mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan pernah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan, yang ada penyampaian untuk yang berada di pintu untuk bergeser ke
sebelah kanan. Ini mungkin ada ikhwan-ikhwan di luar yang mau masuk, agar masuk ke ini ke dalam, karena insya Allah masih ada ruangan di dalam, masya Allah. Ya. Jadi jangan pernah salah seorang di antara kalian mati meninggal dunia kecuali dalam keadaan dia itu berprasangka baik. Ya. Kadang orang itu lancang. Ya. Kenapa dia mau berprasangka baik kepada ini Zat yang Ar-Rahmanir Rahim? Ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Dalam keadaan seorang itu ketika dia mendapatkan musibah itu karena perbuatan tangannya sendiri. Allah katakan dalam hadis qudsi, ini haram tu dzulma ala nafsi. Saya telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Maka Allah tidak akan menzalimi seorang. Tapi kadang seorang itu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan musibah, kadang dia sampai keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam keadaan keluarnya dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu musibah lebih besar di luar sana. Kadang ketika seorang sholat, Allah uji dia katakan, kalau saya sholat kok kenapa ketika saya sholat rezekiku semakin susah? Itu karena dirimu. Ada sesuatu yang salah pada dirimu. Maka jangan pernah kita meninggalkan dunia itu kecuali dalam kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Ini harus kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Ada seorang yang datang dengan dosa sebesar gunung. Ketika dia mau dimasukkan ke dalam neraka, dia katakan, bukankah engkau itu adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang? Karena prasangka baiknya dia ini, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis ini, bentuk prasangka baik, salah satu bentuk prasangka baik seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika dia telah sholat ini, dengan semua syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, maka dia berprasangka baik bahwa saya, masya Allah, ya ini sholat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan seperti itu. Tentu ini dengan ilmu. Ya. Jangan orang tidak pernah belajar lalu dia mengatakan, ya sholat saya itu ya ini diterima, pasti diterima. Dalam keadaan dia tidak tahu apa itu syarat salat, apa itu rukun salat, apa yang diwajibkan dalam salat. Tentu harus belajar. Dan masalah ini banyak orang-orang yang di luar sana begitu lancangnya dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ya ini dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa berkata-kata, sekarang sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ya ini Allah Subhanahu wa ta'ala ya ini sekarang berkata-kata, nanti tidak lagi. Ada yang menafsirkan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaan. Ada yang menafikan ketika datang dalil-dalil yang menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ta'ala yaghar, Allah itu cemburu. Dia katakan, kok Allah cemburu? Saya tolak itu. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan bahwasanya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai jari jemari. Dia katakan, kok bisa seperti itu? Saya tidak percaya, saya tolak. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai betis. Dia tolak. Ini tidak. Ini berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan Allah itu tidak ada di mana-mana. Allah tidak di atas, tidak di bawah, di depan, di kanan, di kiri, utara, selatan, tidak ada. Ini sama seperti yang kau mengatakan bahwa Allah tidak ada. Lebih buruk lagi. Orang-orang seperti ini orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah, mereka mengatakan Allah tidak di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan, kiri, utara, tidak ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada di situ. Ini tidak seperti itu. Ini. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menerima nas-nas yang datang dari Al-Qur'an, dalil-dalil dan datang Al-Qur'an dan sunnah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanpa kita mentakwil. Tanpa kita ya ini mentaktil, kita membiarkannya sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu
wa taala dan Rasul sebagaimana perkataan Imam Syafi'i tentang itu. Ini dan pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ketika beliau di akhir hayatnya. Ini sebagaimana hadis Hafsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Qatadah, ini dan lain tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummi Salamah qalat kana akhiru min akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini as-salah. Ini pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan tentu masya Allah, alhamdulillah ketika kita ada orang sholat, masya Allah dia sholat. Tapi kita sholat itu penenang. Jangan kita sama seperti orang-orang di luar sana yang tidak belajar. Kadang kita sudah sholat itu kita sudah tidak lagi tumaknina, tidak bisa tenang lagi karena terlalu cepatnya dia ingin selesai dari sholatnya dalam keadaan sholat itu penenang. Rasulullah SAW mengatakan fa innahu idza tunaji fa innaka idza tunaji fa inna idza shalla fa inna yunaji rabbahu. Sungguhnya engkau kalau lagi sholat itu lagi bermunajah. Kok lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lagi bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala, mau cepat-cepat. Jadi sholat itu penenang. Jadi jangan sampai kita seperti sholatnya orang di luar sana. Sholat itu penenang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana dikatakan oleh Syekh Anis hafizahullah taala, anna salata hiya qurrata ayun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu adalah qurrata ayun. Ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir ini kita jelaskan sedikit tentang salat. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan barang siapa yang ingin salatnya itu menjadi qurrata ayun bagi dia harus ada pada salat 6 perkara. Kita ingin seperti itu. Salat menjadi qurrata ayun. Bukan sholatnya orang yang cepat-cepat. Kadang ya seperti itu ya orang. Ya kita lihat selesai zikirnya juga seperti itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Sampai kadang tidak jelas lagi apa yang dia sebutkan. Engkau lagi berzikir memuji zat yang telah memberikan semuanya kepadamu, lalu dalam keadaan seperti itu tidak ikhlas. Subhanallah. Kadang kita barusan pertengahan dia sudah masuk ya Allahu Akbar. Lantaran cepatnya, nikmati. Ketika kita berzikir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Nikmati. Jangan seperti orang lagi dikejar maling. Rumahmu itu tidak akan lari, istrimu tidak akan kabur di rumah sana. Rizkimu telah ditentukan. Nikmati zikir yang Allah telah syariatkan kepadamu, yang dimana Rasulullah SAW telah berkata kepada Abu Hurairah tentang zikir itu. A'allimukum syai'an la tudrikuna biha man sabaqakum wa tasbiquna biha man ba'dakum. Maukah saya ajarkan kepadamu sesuatu yang engkau bisa melampaui amalan-amalan orang dahulu? Di situ adalah zikir. Selesai sholat, jangan kita selesai sholat langsung berdiri kabur selesai. Di zaman Imam Ahmad disebutkan bahwasanya orang yang selesai sholatnya langsung berdiri itu tidak bisa dijadikan orang dipercayai, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan 6 cara agar seorang itu sholatnya itu menjadi penenang bagi dia. Yang pertama adalah ikhlas. Pertama adalah ikhlas. Dan tentu sangat banyak dalil yang menyebutkan tentang perkara itu. Karena waktu sudah selesai, saya kejar. Yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti. Dan di sini mengikuti, di sini dalam hal gerakan
dan juga dalam keadaan ya ini mengikuti imam. Kadang seorang itu dia jadi imam di belakang imam, sebagaimana negara di dalam negara. Menjadi imam di belakang imam. Imam belum ruku dia sudah ruku duluan. Imam belum sujud dia sudah sujud duluan. Ini orang seperti tidak akan menemukan indahnya salat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna maju ila imam liutama bi fala takhtalif alai. Dijadikan imam itu untuk diikuti, jangan diselisih. Fa idza kabara fakabiru, apabila dia takbir baru engkau takbir. Jangan imam belum takbir dia sudah takbir duluan. Jadi imam di belakang imam. Fa idza raka'a farka'u, apabila dia ruku baru engkau ruku. Fa idza sajada fasjudu, ketika dia sujud baru engkau sujud. Harus mengikuti imam. Jangan diselisihi. Bahkan ketika imam salah pun, contohnya ketika imam tidak tahiyatul awal, jangan antum bikin gerakan sendiri. Atau keluar langsung batalkan sholat apa imam apa ini? Batalkan sholat. Tidak. Imam lupa sujud, imam lupa tahiyat awal, imam berdiri engkau berdiri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW seperti itu. Itulah orang-orang yang sok tahu. Imam salah langsung dia batalkan, dia pergi sholat sendiri di belakang sana. Jadi imam itu harus diikuti. Dan juga Rasulullah SAW ini Al-Bara bin Azib di sana. Al-Bara bin Azib mengatakan karena Rasulullah SAW idza qala sami Allahu liman hamida, adalah Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan sami Allahu liman hamida, lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa Rasulullah SAW sajidan thumma naqau sujudan ba'dah. Rasulullah itu kalau beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida, kami akan tetap berdiri, tidak akan bergerak punggung kami sampai Rasulullah SAW itu sujud sempurna. Baru setelah itu kami sujud. Ada orang-orang masalah ya ini mau berlomba dengan imam. Imam belum bilang sami Allahu liman hamidah dia sudah ruku. Ambil aba-aba kayak mau lomba lari. Dan juga dalam hal yang namanya mutaba'ah itu gerakan. Kadang kita orang sholat itu gerakannya aneh-aneh. Gerakannya aneh-aneh. Orang seperti tidak akan sampai kepada sholat itu qurratu a'yun bagi dia. Ini. Dan juga dalam hal lamanya sholat. Dalam sebuah hadis an Anas bin Malik an Thabit al-Bunani, qala Anas inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Saya akan sholat dan saya akan tunjukkan kepada kalian dan saya tidak akan kurangkan sedikit pun bagaimana sholatnya Rasulullah. Dan Thabit al-Bunani mengatakan wa kana Anas yasna'u syai'an lam arakum tasna'u fi. Thabit al-Bunani ini adalah murid Anas bin Malik. Beliau mengatakan Anas bin Malik beliau sholat dan saya tidak pernah melihat ada salah seorang di antara kalian yang sholat seperti Anas bin Malik melaksanakan sholat. Fakana idza qama min ar-ruku'i intasaba qa'iman. Apabila Anas bin Malik Rasulullah SAW, Anas bin Malik mencontohkan sholatnya Rasulullah ketika berdiri dari rukunya intasaba qa'iman, berdiri lama. Dan posisi ini yang paling cepat orang bergerak. Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Belum sempat orang-orang bilang sami Allahu liman hamida dia sudah sujud. Ini sholatnya tidak sah orang seperti ini. Karena tuma'nin itu apa? Rukun sholat. Rasulullah SAW ketika bangkit dari rukunya intasaba qa'iman hatta yaqula qail qad nasiya, sampai orang-orang berdiri di belakang Rasulullah itu, berdiri di belakang Anas bin Malik, kayaknya Anas bin Malik ini sudah lupa gerakan sholat.
Wa idza rafa ra'sahu minas sujudi minas sajdati maka hatta yaqula qail qad nasya, sampai orang di belakang mengatakan kayak anak sudah minimal sudah lupa. Dan juga di sana ada banyak yang dilupakan oleh kaum muslimin. Bahkan Anda lihat banyak dari ikhwan-ikhwan seperti itu. Duduk sebelum berpindah dari rakaat pertama ke rakaat kedua, duduk sebentar. Jangan langsung antum berdiri. Sunnahnya Rasulullah SAW itu sebelum beliau berpindah dari rakaat pertama ke rakaat kedua, itu beliau duduk dulu sebentar. Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa yang Rasulullah SAW ini ajarkan kepada kita dari salat. Rasulullah SAW ini memerintahkan kita untuk itu. Karena Rasulullah SAW ini yajlis idza rafa ra'sahu minas sujudi. Adalah Rasulullah SAW itu duduk sebentar ketika beliau itu mengangkat kepalanya dari sujud sebelum beliau bangkit ke rakaat kedua. Kadang kita masalah ini langsung berdiri tanpa duduk sebentar, kadang langsung sujud langsung berdiri kayak mau lompat. Tidak seperti itu. Dan di sana juga ada yang namanya sidik, tulus, menerima syariat-syariat salat. Dari gerakan-gerakannya kita tulus menerima, yakni Rasulullah SAW ini dari janji-janjinya, janji-janji tentang yakni keutamaan pahala salat. Kenapa sampai kita bisa tenang salat di masjid? Karena keutamaannya. Nah, ini dan yang lainnya ini muraqabah, merasa diawasi. Kadang orang gerakannya sudah pas, sudah sesuai, dia ikuti imam gerakannya sudah, tapi tidak merasa diawasi. Dalam hadis yang panjang ini Rasulullah SAW katakan apa? Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu, merasa diawasi. Tenang pikiran. Antum coba berdiri di hadapan seorang pemimpin, diawasi antum. Antum begitu tenangnya sampai kadang gemetaran. Kalau kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak ada muraqabah, pikiran kita melayang kemana-mana. Jualan, bahkan kadang ketika seorang sholat dia jadi apa? Jadi apa? Arsitek bangunan. Kadang ketika dia lagi sholat dia jadi arsitek bangunan. Dalam keadaan dia tidak bisa bikin rumah, dia tidak bisa jadi susun bata, saya tidak bisa. Tapi kadang kalau dia lagi sholat jadi arsitek bangunan. Dari awal dia pikir sampai campur semennya bagaimana, nanti beli apa, semuanya dia pikir. Lagi sholat, selesai sholat sudah tidak tahu apa-apa. Karena tidak ada muraqabah. Tidak ada merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sholat seolah-olah dia itu koki internasional. Dia pikirkan semua caranya, bagaimana cara melepas tulangnya, bagaimana cara mencabut. Dia pikirkan setelah selesai sholat, dia tidur. Tidak ada muraqabah. Yang keempat, yang kelima nanti disampaikan oleh ini. Yang lainnya karena di sana juga saya tidak nangkap karena mungkin ketika itu jauh. Jadi saya yang keempat dan yang kelima dan yang keenam itu nanti tanya ke ya ini asatidzah yang di ini sini karena waktu telah selesai. Nah ini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya ya, jangan sampai tidak tanya.